Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Inna li adzal qur'ani dhahiran wa batinan haddan. Meneruskan video sebelumnya. Bahwa sesungguhnya Quran ini yang kita baca setiap hari, yang semua umat membacanya di dunia ini, itu mempunyai sifat, mempunyai hal empat yang sangat sakral, yang sangat luar biasa. Tadi itu ada dohir, ada batin, ada had, batas-batasan, ada matlah. Yaitu tadi kata-kata Quran memiliki satu saja, dohir. Dohirnya Al-Quran itu bagaimana? Yang dimaksud dohir. Dohirnya Al-Quran itu berarti tulisannya. Kemudian bagi manusia adalah yang membaca, yang menghafal, itu baru sekelas dohir itu. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian menterjemah Al-Quran, kemudian mentafsir Al-Quran. Itu baru sebatas dohirnya Al-Quran. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui batinnya Al-Quran. Makanya empat sifat yang sangat sakral dalam Al-Quran itu ada empat itu. Yang kedua adalah batinan. Batinnya Al-Quran juga banyak sekali itu batin. Jadi rahasia yang terselubung dalam Al-Quran itu juga banyak. Sebagai untuk pengobatan juga bisa. Untuk kebugaran badan, kebugaran tubuh juga bisa. Untuk resep awet muda juga bisa. Untuk segala macam. Untuk ilmu-ilmu yang sekarang kita pelajari juga bisa diambil dari Al-Quran asal kita sudah mencapai tingkatan batin. Banyak sekali itu arti batin. Kemudian yang ketiga itu adalah itu tadi. Yang ketiga adalah hadan. Hadan itu sebelumnya saya sering menjelaskan bahwa hadan itu Al-Quran pasti ada batasan-batasan dalam mengartikan, dalam memahami, dalam mentafsirkan, dalam meresapi. Itu ada batasan-batasan. Karena kalau Al-Quran itu tidak ada batasan-batasan dalam mentafsirkan, dalam memahami, nanti akan kelewatan. Kalau sudah kelewatan, nanti berbahaya. Bisa jadi nanti yang melewati batasan itu nanti ikut arus dari pengaruh setan, kan begitu. Makanya Al-Quran itu harus ada batasan-batasan. Kalau sudah seperti tadi, kalau sudah kelewatan nanti kita bisa terpengaruh. Pengaruh apa itu? Pengaruh ilmu yang tidak berlandaskan dengan dalil Quran, pengaruh apa teori apa saja sudah. Ya teori seperti itu silakan teori. Kalau kita berteori semua teori tentang bumi, kita ikut kepada Al-Quran dulu baru diteorikan. Jangan kita teori dingin, teori dulu baru Al-Quran di-share untuk mendukung teori sampean. Itu keliru. Yang tepat kita resapi, kita pahami Al-Quran dulu baru kita teori. Lah sekedar teori baru kita dipraktekkan, buktikan. Kan begitu. Tidak bisa teori itu diikuti Al-Quran. Teori harus ikut kepada Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran itu tentang bumi, langit, matahari, dan seterusnya. Wong Al-Quran itu kalamnya Gusti Allah kok. Bumi kan ciptaannya Gusti Allah.
Sedangkan Al-Quran itu memandu bumi, kan gitu. Al-Quran itu sebagai panduan terciptanya bumi dan langit dan seterusnya. Seperti hanya mobil. Mobil itu pemandunya adalah buku. Buku itu memandu mobil. Di mana mobil itu di sini letaknya sekrup ini, di sini cocoknya ini. Apa itu mesin-mesin yang ada di dalam mobil, letaknya ini kan semua dipandu oleh buku itu. Enggak beda seperti Al-Quran. Quran itu memandu alam raya ini dipandu oleh Al-Quran. Makanya semua itu harus kembali kepada Al-Quran. Tinggal kita berpikir, kita menganalisa. Al-Quran dipahami dulu, dianalisa dulu, diresapi dulu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar firman-Nya Allah. Bukan hanya sekedar kata-kata Allah. Tapi Al-Qurannya lebih dasar lagi. Al-Quran itu ilmunya Allah yang tertulis. Itu Al-Quran. Jadi kalau ada kata-kata ayat yang dalam Al-Quran yang belum jelas, itu nanti diperjelas oleh ayat lain, di surat yang lain. Itu begitu. Jangan Al-Quran belum jelas, nanti sama cari tahu ke yang lain bukan Al-Quran. Itu keliru. Karena dalam surat Al-Imran kan sudah mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui kejelasannya Al-Quran kecuali Allah. Itu artinya berarti Al-Quran yang belum jelas itu nanti diperjelas oleh Allah. Lah caranya apa? Caranya ayat yang belum diperjelas oleh Allah di dalam ayat yang lain. Itu begitu. Kata-kata ya'lamu, takwilau kata-kata ya'lamu. Artinya berarti ya'lamu, weruh, orang anak sing weruh. Penjelasannya Al-Quran kecuali Allah. Berarti Allah itu alimnya atau yang mengetahui. Sudah kata alim itu kan berarti orang. Allah yang alim yang mengetahui kejelasan dari Al-Quran. Jadi ayat-ayat sebelum yang sebelumnya belum jelas maknanya, belum jelas hadnya, belum jelas matlahnya, diperjelas oleh ayat-ayat berikutnya yang di dalam surat yang lain, atau katakanlah ayat-ayat yang turun kemudian itu menjelaskan ayat yang sudah turun. Itu begitu. Seperti ayat Mi'raj. Ayat Mi'raj itu dalam surat Al-Ma'arij, dan surat berapa itu? Nah, surat An-Najm. Dalam surat An-Najm, di sini surat An-Najm itu turun sekitar baginda Rasul umur baru 43 lebih. Atau sekitar 43 lebih, sebulan lah kira-kira umurnya baginda Rasul. Ini ini ya sekitar lebih 2 bulan atau 3 bulan lah. Oh ya lebih tinggi. Benar. Iya. Oh. Ya enggak sekitar baginda Rasul umur 43 lebih sekitar 6 bulan lah ini kira-kira, ini sekitar kira-kira. Hakikatnya wallahu alam lah sudah ini kira-kira. Tapi ini nanti sampai bisa diprediksi lah. Wong karena dalam 1 bulan baginda Rasul menerima ayat 38, tinggal dihitung saja dalam 6 bulan berarti berapa ayat gitu saja sudah. Nanti sampai cari sendiri. Nah, di sini dalam surat An-Najm itu kan menjelaskan. Itu, aduh, dalam ini.
fa'auha ila abdihi ma'uha. Itu Allah akan memberi wahyu kepada hambanya, yaitu baginda Rasul itu, hambanya yang dimaksud. Kemudian maka dabal fuadu maro'ah. Jadi hatinya baginda Rasul itu enggak akan terjadi kedustaan. Tidak akan. Kemudian kelanjutannya nanti walakot ro'ahuna selatan ukhra indah sidratul muntaha. Di sini menyatakan bahwa Allah menerangkan bahwa Muhammad nanti pada saatnya akan melihat di dalam tempat yang lain di sidratul muntaha. Di situ baginda Rasul akan ke situ. Tapi kabar yang seperti ini itu sebelumnya belum terjadi Isra, karena baginda Rasul apa itu Isra kan sekitar umur 50 ke atas. Nah, ini kabar ini datang pada Rasul umur baginda Rasul sekitar umur 43 lebih. Sudah, nanti kelanjutannya akan saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.